Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih akan membahas KD 4.4 mengenai ketahanan pangan nasional, penyediaan bahan industri, serta potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah memahami potensi dan persebaran sumber daya peternakan, sumber daya untuk penyediaan bahan industri, sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan atau EBT, pengelolaan sumber daya dalam penyediaan bahan pangan, penyediaan bahan industri, dan memahami pengelolaan energi baru dan terbarukan. Materi yang pertama yaitu mengenai potensi dan persebaran sumber daya peternakan untuk ketahanan pangan nasional. Peternakan merupakan usaha pembudidayaan hewan ternak tertentu dengan tujuan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. Menurut Rencana Strategis atau Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2010 sampai 2014, Indonesia memiliki ternak asli atau ternak endemik yang merupakan sumber daya genetik atau SDG seperti sapi Bali, sapi peranakan Ongole, sapi Sumba Ongole, sapi Madura, sapi Aceh, sapi pesisir, kambing kacang, kambing peranakan Etawa, kambing bur, domba ekor gemuk, domba ekor tipis, dan domba Garut. Sebaran ternak sangat dipengaruhi oleh kondisi biofisik dan sosial ekonomi. Menurut statistik peternakan dan kesehatan hewan tahun 2016, ternak dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu ternak besar. Ternak besar terdiri dari ternak sapi potong, sapi perah, kerbau, dan kuda. Adapun populasi ternak besar menurut provinsi berdasarkan jumlah per ekor di Indonesia tahun 2014 ada 4 komoditas utama. Yang pertama yaitu sapi potong, di mana tersebar paling banyak di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah 4,1 juta ekor, Jawa Tengah 1,5 juta ekor, dan Sulawesi Selatan 1,2 juta ekor. Kemudian ternak sapi perah paling banyak ditemukan juga di Provinsi Jawa Timur mencapai 245,2 ribu ekor, Jawa Barat 123,1 ribu ekor, dan di Jawa Tengah 122.500 ekor. Lalu ternak kerbau paling banyak diproduksi di Provinsi Aceh dengan 166,9 ribu ekor, Nusa Tenggara Timur 134,4 ribu ekor, dan Nusa Tenggara Barat 129.100 ekor. Dan untuk ternak besar berupa kuda banyak diproduksi di Provinsi Sulawesi Selatan dengan 178.000 ekor, Nusa Tenggara Timur 112,9 ribu ekor, dan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mencapai 65,7 ribu ekor. Kelompok ternak yang kedua yaitu ternak kecil yang terdiri atas ternak kambing dan domba. Populasi ternak kambing terbesar ditemukan di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Lampung. Populasi ternak domba terbesar ditemukan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Adapun populasi ternak kambing dan domba menurut provinsi di Indonesia pada tahun 2014 menunjukkan bahwasanya jumlah kambing terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Tengah dengan 3,9 juta ekor, Jawa Timur 3 juta ekor, dan di Provinsi Jawa Barat mencapai 2,5 juta ekor. Dan untuk ternak kecil berupa domba paling banyak ditemukan di Provinsi Jawa Barat mencapai 10,6 juta ekor, kemudian Jawa Tengah 2,3 juta ekor, dan di Provinsi Jawa Timur yang mencapai 1,2 juta ekor. Kelompok ternak yang ketiga yaitu ternak unggas yang terdiri dari ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik, dan itik Manila. Sebaran populasi ternak unggas tampaknya ditemukan di seluruh provinsi di Indonesia meskipun sebaran itu tidak merata. Nah, berdasarkan data populasi ternak unggas per provinsi di Indonesia pada tahun 2014 menunjukkan ternak unggas berupa ayam buras paling banyak ditemukan di Provinsi Jawa Tengah dengan 40,7 juta ekor, Jawa Timur 34,5 juta ekor, dan Provinsi Jawa Barat 27,6 juta ekor. Kemudian untuk ternak unggas berupa ayam ras petelur paling banyak ditemukan di Provinsi Jawa Timur dengan 41,1 juta ekor, Jawa Tengah 20,2 juta ekor, dan Provinsi Sumatera Utara 14,8 juta ekor. Kemudian ternak unggas berupa ayam ras pedaging paling banyak
dibudidayakan di Provinsi Jawa Barat dengan 643,2 juta ekor, Jawa Timur 179,8 juta ekor, dan di Provinsi Jawa Tengah mencapai 108,1 juta ekor. Ternak unggas berupa itik paling banyak dibudidayakan di Provinsi Jawa Barat yang mencapai 8, juta ekor, Jawa Tengah 5,6 juta ekor, dan Provinsi Jawa Timur 4,9 juta ekor. Dan ternak unggas berupa itik Manila paling banyak dibudidayakan di Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai 1,5 juta ekor, Jawa Tengah 1,4 juta ekor, dan di Provinsi Jawa Timur yang mencapai 1,2 juta ekor. Dan kelompok ternak yang keempat yaitu aneka ternak, merupakan jenis ternak yang belum lama didomestikasi dan dapat diharapkan sebagai penghasil bahan pangan berprotein tinggi. Aneka ternak antara lain ternak kelinci, puyuh, dan merpati. Populasi aneka ternak per provinsi di Indonesia pada tahun 2014 menunjukkan aneka ternak berupa kelinci paling banyak dibudidayakan di Provinsi Jawa Timur yang mencapai 331.400 ekor, Jawa Tengah 304.600 ekor, dan Provinsi Jawa Barat 244.900 ekor. Lalu, aneka ternak berupa puyuh paling banyak dibudidayakan di Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 3,9 juta ekor, Jawa Timur 2,7 juta ekor, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mencapai 2,1 juta ekor. Dan aneka ternak berupa merpati paling banyak dibudidayakan di Provinsi Jawa Timur yang mencapai 978.000 ekor, Jawa Tengah 810.400 ekor, dan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mencapai 193.200 ekor. Materi selanjutnya yaitu potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan bahan industri. Selain untuk ketahanan pangan, sumber daya alam juga dapat digunakan untuk penyediaan bahan industri. Kedekatan rantai pasokan dari suatu sumber daya alam menjadi salah satu kriteria penentuan wilayah pengembangan industri. Wilayah pengembangan industri atau WPI adalah pengelompokan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan keterkaitan backward dan forward sumber daya dan fasilitas pendukungnya, serta memperhatikan jangkauan pengaruh kegiatan pembangunan industri. Di Indonesia ada 10 WPI. Ke-10 wilayah tersebut, yang pertama, wilayah 1 yaitu Papua mencakup Provinsi Papua, kemudian wilayah pembangunan industri 2 yaitu Papua Barat mencakup Provinsi Papua Barat, WPI 3 Sulawesi bagian utara dan Maluku mencakup Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara, WPI 4 Sulawesi bagian selatan mencakup Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan, WPI 5 Kalimantan bagian timur mencakup Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, WPI 6 Kalimantan bagian barat mencakup Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. WPI 7 Bali dan Nusa Tenggara mencakup Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. WPI 8 Sumatera bagian utara mencakup Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. WPI 9 Sumatera bagian selatan mencakup Provinsi Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, dan Lampung. Dan wilayah pengembangan industri atau WPI 10 Jawa yang mencakup Provinsi Banten, Jawa Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur. Dalam wilayah pengembangan industri, wilayah pusat pertumbuhan industri atau WPPI berperan sebagai penggerak utama atau prime mover ekonomi. WPPI disusun atas dasar kriteria yang pertama, potensi sumber daya alam atau agro, mineral, dan migas, ketersediaan infrastruktur transportasi, kebijakan afirmatif untuk pengembangan industri keluar Pulau Jawa, penguatan dan pendalaman rantai nilai, kualitas dan kuantitas SDM, memiliki potensi energi berbasis sumber daya alam berupa batu bara, panas bumi, dan air, memiliki potensi sumber daya air industri, memiliki potensi dalam perwujudan industri hijau, dan kesiapan jaringan pemanfaatan teknologi dan inovasi. Perwilayahan industri di Indonesia yang mencakup wilayah pengembangan industri dengan wilayah pusat pertumbuhan industrinya atau WPPI dan industri prioritas. WPI 1 Papua dengan WPPI di Kabupaten Mimika dengan industri prioritas berupa industri hulu agro, logam dan bahan galian bukan logam, dan industri pangan. WPI 2 Papua Barat di Kabupaten Teluk Bintuni dengan industri prioritas industri kimia dasar berbasis migas dan batu bara, hulu agro, logam dan bahan galian bukan logam, dan industri pangan.
WPI 3 Sulawesi bagian utara dan Maluku mencakup Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara, dengan WPPI di Bitung, Manado, Tomohon, Minahasa, Minahasa Utara, termasuk kawasan perencanaan ekonomi terpadu Manado Bitung, Sulawesi Utara, kemudian Kendari, Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Kolaka, Morowali, termasuk Kapet Bank Sejahtera Sulawesi Tenggara, kemudian Palu, Donggala, Parigi Motong, Sigi, termasuk Kapet Palapas Sulawesi Tengah, dan di Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Pulau Morotai, Maluku Utara, dengan industri prioritas berupa industri hulu agro, pangan, logam dasar dan bahan galian bukan logam, dan industri tekstil, alas kaki, dan aneka. WPI 4 Sulawesi bagian selatan mencakup Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, dengan WPPI di Maros, Makassar, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Sulawesi Selatan, dengan industri prioritas berupa industri pangan, tekstil, alas kaki, dan aneka, logam dasar dan bahan galian bukan logam, dan industri hulu agro. WPI 5 Kalimantan bagian Barat mencakup Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan WPPI di Pontianak, Landak, Sanggau, Ketapang, Sambas, Bengkayang, sebagian Kapet Katulistiwa, Provinsi Kalimantan Barat, dan di Tanah Bumbu, Kota Baru, termasuk Kapet Batu Licin, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan industri prioritas berupa industri logam dasar dan bahan galian bukan logam, hulu agro, pangan, dan industri tekstil, alas kaki, dan aneka. Perwilayahan industri di Indonesia selanjutnya yaitu wilayah pengembangan industri atau WPI 6 Kalimantan bagian timur yang mencakup Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, dengan wilayah pusat pertumbuhan industri atau WPPI di Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara, Bontang, Kutai Timur, termasuk kawasan pengembangan ekonomi terpadu atau Kapet Sasamba, Provinsi Kalimantan Timur, dan di Tarakan Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan industri prioritas berupa industri kimia dasar berbasis migas dan batu bara, logam dasar dan bahan galian bukan logam, pangan, dan industri hulu agro. WPI 7 Bali dan Nusa Tenggara yang mencakup Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, dengan industri prioritas berupa industri pangan, hulu agro, barang modal, komponen, dan bahan penolong, dan industri tekstil, alas kaki, dan aneka. WPI 8 Sumatera bagian utara yang mencakup Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau, dengan WPPI di Banda Aceh, Aceh Besar, dan PD Birenlok Semawe, termasuk Kapet Bandar Aceh Darussalam, Provinsi Aceh. Medan, Binjai, Deli Serdang, Sedang Bedagai, Karo, Simalungun, Batubara, Provinsi Sumatera Utara, Dumai Bengkali-Siak, Provinsi Riau, dan di Batam Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dengan industri prioritas berupa industri kimia dasar berbasis migas dan batu bara, hulu agro, tekstil, alas kaki, dan aneka, logam dasar dan bahan galian bukan logam, pangan, barang modal, komponen, dan bahan penolong, elektronika dan telematika, dan industri alat transportasi. WPI 9 Sumatera bagian selatan mencakup Provinsi Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, dan Lampung, dengan WPPI di Banyuasin, Muara Enim, Sumatera Selatan, dan di Lampung Barat, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung Selatan, Lampung, dengan industri prioritas berupa industri pangan, hulu agro, logam dan bahan galian bukan logam, kimia dasar berbasis migas dan batu bara, dan industri alat transportasi. Dan WPI 10 yang mencakup seluruh wilayah Pulau Jawa, yaitu Provinsi Banten, Jawa Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur, dengan WPPI di Cilegon, Serang, Tangerang, Provinsi Banten, Bogor, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Provinsi Jawa Barat, Cirebon, Indramayu, Majalengka, Provinsi Jawa Barat, Kendal, Semarang, Demak, Provinsi Jawa Tengah, dan di Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, dengan industri prioritas berupa industri logam dan bahan galian bukan logam, kimia dasar berbasis migas dan batu bara, hulu agro, tekstil, alas kaki, dan aneka, pangan, farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan, alat transportasi, elektronika dan telematika, barang modal, komponen dan bahan penolong, dan industri pembangkit energi. Materi selanjutnya yaitu potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan atau EBT. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi energi terbarukan yang cukup besar,
Indonesia terletak di antara pertemuan dua lempeng benua dan satu lempeng samudra, yaitu lempeng benua Eurasia, lempeng benua Indo-Australia, dan lempeng Samudra Pasifik. Sebanyak 75% wilayah Indonesia merupakan perairan. Iklim monsun membuat Indonesia mengalami perubahan musim setiap selang waktu 6 bulan sekali. Lokasi Indonesia yang terletak di antara garis khatulistiwa menyebabkan intensitas matahari yang diterima hampir merata pada sepanjang tahun dengan besaran radiasi penyinaran 3 hingga 5 jam. Tampak bahwa ada cukup banyak energi terbarukan di Indonesia. Energi terbarukan yang pertama yaitu panas bumi. Energi panas bumi merupakan energi panas yang berasal dari magma berada di bawah permukaan bumi dan umumnya berasosiasi dengan gunung berapi. Energi panas bumi telah dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Di Indonesia, usaha pencarian sumber energi panas bumi pertama kali dilakukan di daerah Kawah Kamojang pada tahun 1918. Adapun ada 276 jumlah daerah titik potensial panas bumi di Indonesia dengan total potensi mencapai 29.038 GWE yang tersebar di Pulau Sumatera, tepatnya di jajaran pegunungan Bukit Barisan, kemudian di Jawa bagian utara, Bangka bagian utara, Kalimantan bagian barat laut, Sulawesi di bagian semenanjung utara, Patahan Palu-Koro, Sulawesi Tenggara, dan di semenanjung selatan Sulawesi, kemudian Pulau Bali, Lombok, Pulau Flores, hingga ke Pulau Alor, kemudian Pulau Seram, Pulau Halmahera bagian timur hingga ke selatan, Pulau Papua, tepatnya di semenanjung Cendrawasih, dan di Pulau Supiori, Provinsi Papua. Lalu sumber daya energi baru berupa air. Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi serta topografi atau bentang alam yang beragam akibat aktivitas tektonik yang ada. Dengan memanfaatkan konsep yang sama, gerakan air sungai yang kecil dapat juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga mini atau mikrohidro atau PLTMH. Pemerintah menyadari besarnya potensial energi tenaga air yang banyak tersebar di Indonesia. Adapun PLTA atau pembangkit listrik tenaga air di Indonesia ini tersebar di Pulau Sumatera berupa PLTA Pesangan 1, 2 sampai 4. Kemudian di Provinsi Aceh tadi ya. Kemudian ada PLTA Wampu, Asahan 3, Hasang, Simonggo, Batang Toru, dan Masang 2 di Provinsi Sumatera Utara. Di Pulau Kalimantan, yaitu ada PLTA Kusan di Provinsi Kalimantan Selatan. Di Pulau Sulawesi, ada PLTA Duminanga dan Sawangan di Provinsi Sulawesi Utara. Lalu PLTA Brangbeh dan Brangbeh 2 di Provinsi Nusa Tenggara Barat, PLTA Maubesi, Kudungawa, dan Ubungawu di Nusa Tenggara Timur, PLTA Isal, Nua atau Masohi, Waitala 40,5, Isal 6, kemudian tadi di Provinsi Maluku, kemudian ada PLTA Warsamson di Provinsi Papua Barat. Energi baru selanjutnya yaitu bioenergi. Energi yang dihasilkan dari produk makhluk hidup disebut dengan bioenergi. Produk biomasa, bagian dari bioenergi tadi, yang dikembangkan sebagai sumber energi secara luas antara lain biodiesel, bioetanol, serta biogas. Pembuatan biodiesel memanfaatkan beragam lemak nabati dan hewani untuk mendapatkan bahan bakar yang memiliki sifat seperti minyak diesel atau solar. Lalu, bioetanol ini memiliki sifat bahan bakar seperti premium atau gasohol atau gasolin alkohol. Kemudian biogas merupakan gas yang dihasilkan dari sampah organik dan limbah-limbah agroindustri. Indonesia yang memiliki lahan dan hutan yang luas serta memiliki iklim yang mendukung pertumbuhan tanaman memiliki potensi bioenergi yang cukup besar. Kemudian sumber daya energi terbarukan selanjutnya yaitu matahari atau surya. Indonesia terletak di sekitar khatulistiwa sehingga intensitas cahaya matahari yang diterima berlangsung sepanjang tahun. Pemanfaatan energi matahari berkaitan erat dengan intensitas cahaya dan durasi penyinaran. Pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia pertama kali dikembangkan di Bali.
Ada 4 PLTS yang sudah resmi beroperasi, yaitu PLTS atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya Karangasem, PLTS Bangli, PLTSP di Bangli juga, ya, dan di beberapa provinsi yang lainnya. Energi baru dan terbarukan yang selanjutnya yaitu angin dan hybrid. Dengan adanya iklim monsun, Indonesia memiliki angin yang bertiup sepanjang tahun. Menurut survei dan studi literatur dari Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional atau LAPAN, pengembangan teknologi angin di Indonesia mengalami beberapa hambatan, yaitu rendahnya distribusi kecepatan angin di Indonesia. Daerah di Indonesia rata-rata hanya memiliki kecepatan angin pada kisaran 2,5 sampai 6 meter per detik dan besarnya fluktuasi kecepatan angin di Indonesia. Energi baru yang terakhir yaitu energi laut. Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia memiliki pola arus laut yang dipengaruhi oleh pergerakan arus lintas Indonesia atau Arlindo dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia. Keunggulan sumber daya energi laut adalah sumber dayanya terbarukan, termasuk jenis energi yang ramah lingkungan serta tidak memerlukan bahan bakar untuk menghasilkan energi. Menurut Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi tahun 2016, potensi energi kelautan Indonesia terdiri dari energi gelombang laut atau wave energy, adalah energi yang dihasilkan dari pergerakan gelombang laut menuju daratan dan sebaliknya. Daerah samudra Indonesia sepanjang pantai selatan Jawa sampai Nusa Tenggara memiliki potensi energi gelombang cukup besar berkisar 10-20 kW per meter gelombang. Yang kedua, energi pasang surut atau tidal energi adalah energi yang dihasilkan dari pergerakan air laut karena perbedaan pasang surut. Beberapa daerah yang mempunyai potensi energi pasang surut antara lain adalah Bagansi Api-Api, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, yang pasang surutnya mencapai 7 meter, Teluk Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Teluk Bima di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Papua, dan pantai selatan Pulau Jawa yang pasang surutnya bisa mencapai lebih dari 5 meter. Dan energi panas laut atau Ocean Thermal Energy Conversion atau OTEC adalah energi yang dihasilkan dari perbedaan temperatur antara permukaan yang hangat dan air laut dalam yang dingin tanpa menghasilkan gas rumah kaca ataupun limbah lainnya. Lautan di wilayah Indonesia memiliki potensi termal 2,5 kali 1023 Joule. Berdasarkan penelitian Puslitbang KEBTKE ESDM tahun 2014, terdapat 10 selat yang berpotensi untuk dilakukan pengembangan energi terbarukan. Ke-10 selat tersebut adalah Selat Riau, Selat Sunda, Selat Toyapakeh, Selat Lombok, Selat Alas, Selat Molo, Selat Larantuka, Selat Pantar, Selat Boleng, dan Selat Mansuar Raja Ampat. Berbeda dengan energi terbarukan, energi baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru. Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru, baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan. Adapun yang termasuk energi baru, yang pertama, batu bara tercairkan. Indonesia memiliki potensi batu bara total sebesar 119,4 miliar ton. Namun, sekitar 80% batu bara tersebut berumur muda sehingga mengandung kalori rendah dan memiliki kandungan air yang banyak. Oleh karena itu, batu bara muda kurang efektif untuk digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap. Yang kedua yaitu batu bara tergaskan. Batu bara tergaskan merupakan produk sampingan dari proses likuifaksi batu bara. Pencairan batu bara berlangsung dalam dua tahapan utama, yakni gasifikasi batu bara dan gas to liquid atau GTL. Pada proses gasifikasi batu bara, udara dan uap ditambahkan pada batu bara mentah kemudian dipanaskan hingga suhu tinggi. Yang ketiga, gas metana batu bara. Gas metana batu bara atau GMB adalah gas alam dengan dominan gas metana disertai sedikit kandungan hidrokarbon dan gas non-hidrokarbon lainnya di dalam batu bara. Gas metana mempunyai kadar kalori yang paling rendah. Potensi gas metana batu bara paling banyak berada di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, di mana tambang batu bara banyak ditemukan. Yang ketiga, nuklir. Energi nuklir merupakan energi yang dihasilkan dengan cara mengendalikan reaksi nuklir yang kemudian diubah menjadi energi panas atau listrik. Energi nuklir memiliki keunggulan seperti tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca, tidak mencemari udara, biaya bahan bakar rendah,
serta sedikit menghasilkan limbah padat. Potensi nuklir thorium, ya thorium ini banyak ditemukan di Indonesia sebagai limbah tambang timah. Di Indonesia ini banyak berada di Pulau Bangka Belitung sebagai penghasil timah nomor 1 di Indonesia. Kemudian energi baru selanjutnya yaitu hidrogen, merupakan gas yang sangat mudah terbakar dan merupakan unsur kimia yang paling ringan. Selain itu, keberadaan hidrogen di alam cukup banyak. Hidrogen dapat digunakan sebagai pembangkit energi listrik dengan bantuan perangkat elektrokimia yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Tantangan pengembangan energi baru dan terbarukan atau EBT, yaitu di beberapa tempat biaya produksi relatif lebih tinggi sehingga penerapannya kurang kompetitif dengan pembangkit konvensional. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang dapat mengelola pembangkit listrik tenaga EBT sehingga belum dapat dioperasikan dengan maksimal. Keterbatasan insentif dan mekanisme pendanaan sehingga mengurangi minat investor untuk berinvestasi di bidang energi baru dan terbarukan. Pembangkit listrik energi baru dan terbarukan tidak dapat ditransportasikan dan bersifat intermiten, dan belum adanya industri pembuatan komponen pembangkit listrik sehingga ketergantungan impor masih tinggi. Materi selanjutnya yaitu pengelolaan sumber daya dalam penyediaan bahan pangan. Sumber daya lahan pertanian adalah komponen utama dalam penyediaan bahan pangan. Pelestarian sumber daya lahan pertanian adalah seluruh tindakan pengelolaan dan penggunaan sumber daya lahan pertanian untuk usaha pertanian yang produktif dan menguntungkan bersamaan dengan upaya pelestarian, pemeliharaan, perbaikan, dan peningkatan mutunya, serta pemeliharaan keseimbangan ekologis untuk memperoleh sistem produksi berkelanjutan. Tindakan pelestarian ini hendaknya memperhatikan hal-hal berikut, yaitu pencegahan erosi permukaan tanah menggunakan berbagai teknis seperti kultur teknis, biologis, dan teknis mekanis, pencegahan teknik budidaya tanaman yang bersifat penambangan hara tanah secara eksploitatif sehingga terjadi deplesi hara, ketidakberimbangan hara, atau ketidaktersediaan hara bagi tanaman, pengayaan kandungan bahan organik tanah mencapai tingkat optimal dan pengembalian limbah panen ke dalam tanah sebagai kompos dan pupuk kandang, pergiliran varietas dan penanaman multivarietas pada satu hamparan atau crop rotation dan tumpang sari, pengayaan jenis dan populasi mikroba bermanfaat dalam tanah, dan penerapan integrasi tanaman ternak ikan dalam fungsi sistem pertanian daur ulang dan pertanian bebas limbah. Hal yang diperhatikan dalam tindakan pelestarian lainnya yaitu optimalisasi fungsi pengendalian hayati terhadap organisme pengganggu tanaman atau OPT dengan memanfaatkan keseimbangan antara tanaman inang, hama penyakit, predator, parasit, dan kompetitor dalam rangka pengelolaan lingkungan pertanian secara berkelanjutan atau Sustainable Agricultural Environment Management, penggunaan agro-input kimiawi secara rasional, tepat sasaran, dan efisien sehingga efektif, tidak mengakibatkan cemaran residu untuk mendukung pelestarian sumber daya lahan pertanian, pencegahan perusakan fisik lahan akibat tanah longsor, penimbunan pasir, kondisi tergenang, drainase tanah buruk atau cekaman kekeringan, pencegahan perusakan lahan akibat timbunan sampah anorganik dan limbah industri yang meracuni tanaman, memengaruhi reaksi kimia tanah, salinitas atau kadar garam, senyawa beracun, dan sebagainya. Pemeliharaan prasarana irigasi, tata guna air, permukaan air tanah, wilayah resapan air, mutu sumber air, sungai, embung, waduk, dan sebagainya, dan pendidikan, pelatihan, dan penyadaran petani akan pentingnya pemeliharaan kelestarian sumber daya lahan pertanian. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan. Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Adapun yang dimaksud dengan kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat,
Sedangkan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan, dan kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Materi selanjutnya yaitu pengelolaan sumber daya dalam penyediaan bahan industri. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang pembangunan sumber daya industri, industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Pemanfaatan sumber daya alam secara efisien paling sedikit dilakukan melalui penghematan, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, dan optimalisasi kinerja proses produksi. Pemanfaatan sumber daya alam secara ramah lingkungan dan berkelanjutan dilakukan melalui pengurangan limbah, penggunaan kembali, pengolahan kembali, dan pemulihan. Adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. Salah satu tujuan perindustrian diselenggarakan adalah mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju, serta industri hijau. Industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Materi selanjutnya yaitu pengelolaan energi baru dan terbarukan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, pengelolaan energi adalah penyelenggaraan kegiatan penyediaan, pengusahaan dan pemanfaatan energi, serta penyediaan cadangan strategis dan konservasi sumber daya energi. Kebijakan energi nasional terdiri atas kebijakan utama dan kebijakan pendukung. Kebijakan utama meliputi hal-hal: 1. Ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional. Ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional dipenuhi dengan hal-hal: 1. Meningkatkan eksplorasi sumber daya, potensi dan atau cadangan terbukti energi, baik dari jenis fosil maupun energi baru dan energi terbarukan. Meningkatkan produksi energi dan sumber energi dalam negeri dan atau dari sumber luar negeri. Meningkatkan keandalan sistem produksi, transportasi dan distribusi penyediaan energi, mengurangi ekspor energi fosil secara bertahap, terutama gas dan batu bara, serta menetapkan batas waktu untuk memulai menghentikan ekspor, mewujudkan keseimbangan antara laju penambahan cadangan energi fosil dengan laju produksi maksimum, dan memastikan terjaminnya daya dukung lingkungan. Adapun yang dimaksud dengan kemandirian energi adalah terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri. Dan yang dimaksud dengan ketahanan energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi dan akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Kebijakan utama selanjutnya yaitu prioritas pengembangan energi. Prioritas pengembangan energi dilakukan melalui hal-hal pengembangan energi dengan mempertimbangkan keseimbangan keekonomian energi, keamanan pasokan energi, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, memprioritaskan penyediaan energi bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap energi listrik, gas rumah tangga, dan energi untuk transportasi, industri, dan pertanian, pengembangan energi dengan mengutamakan sumber daya energi setempat, pengembangan energi dan sumber daya energi diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, dan pengembangan industri dengan kebutuhan energi yang tinggi diprioritaskan di daerah yang kaya sumber daya energi. Untuk mewujudkan keseimbangan keekonomian energi, prioritas pengembangan energi nasional didasarkan pada prinsip-prinsip berikut: memaksimalkan penggunaan energi terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian, meminimalkan penggunaan minyak bumi, mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru, dan menggunakan batu bara sebagai andalan pasokan energi nasional. Kebijakan utama selanjutnya
yaitu pemanfaatan sumber daya energi nasional. Pemanfaatan sumber daya energi nasional dilaksanakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah mengacu pada strategi 1. Pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis energi aliran dan air terjun, energi panas bumi, energi gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, dan energi angin diarahkan untuk ketenaga listrikan. Yang kedua, pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis energi sinar matahari diarahkan untuk ketenaga listrikan dan energi non-listrik untuk industri, rumah tangga, dan transportasi. 3. Pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis bahan bakar nabati diarahkan untuk menggantikan bahan bakar minyak, terutama untuk transportasi dan industri. 4. Pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis bahan bakar nabati dilakukan dengan tetap menjaga ketahanan pangan. 5. Pemanfaatan energi terbarukan dari jenis biomasa dan sampah diarahkan untuk ketenaga listrikan dan transportasi. 6. Pemanfaatan minyak bumi hanya untuk transportasi dan komersial yang belum bisa digantikan dengan energi atau sumber energi lainnya. 7. Pemanfaatan sumber energi gas bumi untuk industri, ketenaga listrikan, rumah tangga, dan transportasi diutamakan untuk pemanfaatan yang memiliki nilai tambah paling tinggi. Strategi pemanfaatan sumber daya energi nasional selanjutnya yaitu pemanfaatan sumber energi batu bara untuk ketenaga listrikan dan industri, pemanfaatan sumber energi baru berbentuk cair yaitu batu bara tercairkan atau liquefied coal dan hidrogen untuk transportasi, pemanfaatan sumber energi baru berbentuk padat dan gas untuk ketenaga listrikan, pemanfaatan sumber energi berbentuk cair di luar liquefied petroleum gas atau LPG diarahkan untuk sektor transportasi, pemanfaatan sumber energi gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut didorong dengan membangun percontohan sebagai langkah awal yang tersambung dengan jaringan listrik, peningkatan pemanfaatan sumber energi sinar matahari melalui penggunaan sel surya pada transportasi, industri, gedung komersial, dan rumah tangga, dan pemaksimalan dan kewajiban pemanfaatan sumber energi sinar matahari dilakukan dengan syarat seluruh komponen dan sistem pembangkit energi sinar matahari dari hulu sampai hilir diproduksi di dalam negeri secara bertahap. Dan kebijakan utama yang terakhir yaitu cadangan energi nasional. Cadangan energi adalah sumber daya energi yang sudah diketahui lokasi, jumlah, dan mutunya. Cadangan energi nasional meliputi 1. Cadangan strategis, yakni cadangan energi untuk masa depan. 2. Cadangan penyangga energi, yakni jumlah ketersediaan sumber energi dan energi yang disimpan secara nasional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional pada kurun waktu tertentu. Dan cadangan operasional. Adapun kebijakan pendukung meliputi konservasi energi, konservasi sumber daya energi, dan diversifikasi energi, lingkungan hidup dan keselamatan, harga, subsidi, dan insentif energi, infrastruktur dan akses untuk masyarakat terhadap energi dan industri energi, penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi energi, dan kelembagaan serta pendanaan. Pengelolaan energi baru dan terbarukan di Indonesia dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti membentuk badan usaha energi baru dan terbarukan tersendiri yang ditugasi pemerintah untuk mengembangkan, memanfaatkan, dan atau membeli energi baru dan terbarukan, menerapkan dan menyempurnakan fit-in tarif dari pembangkit energi baru dan terbarukan kepada badan usaha ketenaga listrikan yang berlaku selama harga listrik energi baru dan terbarukan lebih tinggi dan harga listrik dari sumber energi primer lainnya. Menyusun pedoman pemberian subsidi energi dari pemerintah daerah yang anggarannya dialokasikan dalam anggaran penerimaan dan belanja daerah, menganggarkan pembangunan infrastruktur energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan untuk desa-desa yang tidak terlistriki dalam jangka panjang, menugaskan lembaga pembiayaan infrastruktur nasional untuk membiayai proyek pembangunan energi baru dan terbarukan, dan mengembangkan sistem tenaga listrik kecil berbasis energi baru terbarukan untuk penyediaan listrik di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh perluasan jaring atau grid. Demikian materi yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.